Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Sari. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dari semester 2. Di sini saya akan memaparkan sedikit kesimpulan dari atau pemahaman saya mengenai pembelajaran dari ilmu kalam di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini membahas mengenai sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam. Jadi, ilmu kalam itu tidak muncul di ruang hampa, tetapi lahir dari krisis politik, sosial, dan kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaan awalnya itu bersifat politik, namun kemudian berkembang menjadi akidah. Kemudian terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan itu di tahun 35 Hijriah sampai 650 Masehi. Nah, peristiwa yang pertama itu, Khalifah Utsman terbunuh oleh kelompok pemberontak dari Mesir, Kufah, dan Basrah. Kemudian, mereka menuduh Utsman melakukan nepotisme dan penyimpangan administrasi. Kemudian, dampak teologisnya. Timbul pertanyaan, apakah pembunuh khalifah sah? Apakah pemberontak Dika itu kafir, fisik, atau mukmin? Nah, dari sinilah muncul persoalan iman dan kufur, cikal bakal diskusi kalam. Kemudian, baiat atas Khalifah bin Abi Thalib di tahun 35 Hijriah sampai 656 Masehi. Nah, peristiwa yang pertama itu, setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, mayoritas umat membaiat Ali sebagai khalifah. Kemudian, namun sebagian sahabat itu menolak atau menunda baiat tersebut. Nah, dan menurut menuntut pengusutan pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, kemudian dampak teologisnya itu muncul konflik tentang legitimasi kepemimpinan. Timbullah pertanyaan, apakah khalifah harus dari Quraisy tertentu? Kemudian, apakah sah baiat di tengah konflik? Menurutnya mereka itu membaiat Khalifah Ali bin Abi Thalib pada saat setelah kematian Utsman bin Affan itu mereka masih ingin menuntut apakah mereka masih mencari pertanggungjawaban atas kematian dari khalifah sebelumnya, yaitu Utsman bin Affan. Nah, ini oleh sebab itu terjadilah dasar perdebatan imamah atau kepemimpinan yang kelak dikembangkan oleh Syiah dan Sunni. Kemudian Perang Jamal 36 Hijriah sampai 556 Masehi. Nah, peristiwa sejarahnya itu yang pertama itu terjadi pasukan Ali dan pasukan Aisyah atau Tahal dan Zubair, kemudian berakhir dengan kemenangan Ali. Nah, dampak teologisnya, umat ini bingung. Bagaimana status iman para sahabat yang saling berperang? Nah, dikarenakan di peristiwa Perang Jamal ini terjadi perperangan antara pasukan Khalifah Ali dan pasukan Aisyah, Talha, dan Zubair itu mereka memberontak. Jadi umat muslim itu bertanya-tanya, apakah status iman para sahabat tersebut yang saling berperang? Mereka memiliki status yang bagaimana? Dan pertanyaan yang kedua itu, apakah salah satu pihaknya itu kafir? Nah, sedangkan yang berperang itu adalah para sahabat sendiri. Nah, dari sini lahir kecenderungan mengkafirkan pihak lawan atau menangguhkan penilaian cikal bakal murji'ah. Kemudian yang kedua, Perang Siffin. Nah, Perang Siffin ini terjadi pada tahun 37 Hijriah sampai
657 Masehi. Nah, peristiwanya itu terjadi antara Khalifah dan Muawiyah atau gubernur Syam. Nah, gubernur Syam ini bernama Khalifah Ali dan Muawiyah. Nah, saat hampir kalah, pihak Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran sebagai seruan damai. Jadi, gubernur dari Syam ini mengaku saat mereka berperang, mereka hampir kalah. Mereka itu menodongkan Al-Qur'annya, mengangkat Al-Qur'annya sebagai seruan, sebagai tanda atau permintaan kepada pada saat perang ini mereka meminta seruan damai kepada pihak lawan. Kemudian dampak teologisnya. Nah, timbul perdebatan, bolehkah konflik diselesaikan dengan manusia? Nah, kemudian yang kedua, apakah hukum Allah boleh ditunda? Nah, konflik ini menjadi pemicu utama lahirnya Khawarij. Dari permasalahan tersebut muncul Khawarij. Nah, selanjutnya peristiwa tahkim atau arbitrase. Nah, peristiwanya itu Ali dan Muawiyah ini sepakat tahkim atau arbitrase. Nah, wakil Ali itu Abu Musa al-Ash'ari, kemudian wakil Muawiyah itu Amr bin al-As. Nah, dampak teologisnya sendiri, sebagai pasukan Ali keluar dan menolak tahkim. Nah, mereka mengusung slogan La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Disinilah muncul kelompok Khawarij. Selanjutnya, munculnya kelompok Khawarij. Ajaran pokoknya itu, mengapa Ali, Muawiyah, dan pendukung tahkim adalah kafir? Nah, pelaku dosa besarnya itu sama dengan, sedangkan dari pelaku dosa besar itu sama dengan kafir. Nah, wajib memberontak terhadap pemimpin yang dianggap zalim. Dampak terhadap ilmu kalam itu, Khawarij memicu lahirnya aliran-aliran teologi lain sebagai reaksi. Sedangkan dari Murji'ah, pelaku dosa besar tetap dihukum. Sedangkan Mu'tazilah, pelaku dosa besar di posisi antara mukmin dan kafir. Nah, pelaku dari Mu'tazilah ini ada di pertengahan antara mukmin dan kafir. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar mukmin yang dikurangi itu bukan dari kafir atau mukminnya, tetapi iman dari seseorang mukmin tersebut. Nah, titik awal dari persoalan besar ilmu kalam itu adalah iman dan kufur, dosa besar, kehendak bebas dan takdir, dan legitimasi kekuasaan. Nah, dari pembahasan saya tadi, kita bisa mengetahui mengenai sejarah kemunculan persoalan kalam dari terbunuhnya Khalifah bin Utsman bin Affan, baiat atas Khalifah bin Abi Thalib, perang Jamal, perang sivil, dan peristiwa tahkim serta munculnya Khawarij. Sekian materi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.